Dan peserta workshop yang saya hormati, acara pembukaan workshop Komite SMA Negeri 3 Pangkal Pinang dengan dunia usaha dan dunia industri tahun 2012 akan kita mulai. Susunan acara: 1. Pembukaan. 2. Pembacaan doa. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4. Laporan Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan sekaligus mewakili pengurus Komite SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. 5. Sambutan Kepala SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. 6. Sambutan Wali Kota Pangkal Pinang sekaligus membuka acara kegiatan workshop yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Bapak Haji Malikul Amjad. 7. Penutup. Baiklah, untuk memulai acara ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Ervan Pramata SPDI. Pada yang terhormat Bapak Ervan Pramata SPDI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rangkaian kegiatan kita pada hari ini mendapatkan berkah, rahmat serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa saya pimpin dengan cara Islam bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang beragama Muslim, silahkan menyesuaikan dengan caranya masing-masing. Hamdan li alam wa yukafi maziyah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhul wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Allahumma ja'alna sabura wa ja'alna syakura wa ja'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, segala pujian dan syukur hadiratmu kami panjatkan karena pada pagi hari yang baik ini masih Kau berikan kesempatan pada kami yang hadir ini berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk dapat menghadiri kegiatan yang dilaksanakan di ruang aula SMA Negeri 3 Pangkal Pinang ini, di mana ya Allah, pada acara ini kami mempertemukan antara pemerintah Kota Pangkal Pinang dengan dunia usaha dan dunia industri bersama SMA Negeri 3 Pangkal Pinang untuk membagi kepedulian dalam membangun pendidikan di Kota Pangkal Pinang ini, khususnya bagi SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Untuk itu ya Allah, jadikanlah jalinan kerjasama dan kebersamaan ini adalah hal yang positif, yang baik bagi kami semua. Catatkanlah itu semua dalam amal ibadah bagimu, dan lihatlah kami ya Allah ini sebagai amal ibadah kami. Ya Allah, Tuhan kami, pada kegiatan ini kami juga bermohon kepadamu agar memberikan selalu petunjukmu, hidayahmu, rahmatmu, dan kasih sayangmu, sehingga kegiatan ini benar-benar membawa dampak yang positif bagi kemajuan pendidikan di Kota Pangkal Pinang ini, khususnya bagi SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Engkau yang menggerakkan segala hati. Untuk itu, gerakkanlah hati kami untuk tetap dalam jalur-Mu, untuk tetap berbagi dalam dunia pendidikan ini dengan seikhlasnya, sekuatnya dan semampunya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami dalam menjalani aktivitas kami dan amanah yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah bila mana dalam pelaksanaan kehidupan kami sehari-hari maupun yang telah kami laksanakan maupun yang akan kami laksanakan terhadap kehidupan hamba, lindungilah kami dari segala kezaliman. Tebarkanlah benih kasih-Mu di antara kami sehingga kami bisa saling menjaga dalam kebersamaan membangun negeri kami yang tercinta ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan manfaat, pertemuan yang penuh dengan keberkahan, pertemuan yang penuh dengan rasa kasih sayang. Dan nanti bila mana kami harus berpisah, ya Allah, tetap jagalah kami, lindungilah kami dari segala bala dan musibah. Terutama ya Allah, jauhkanlah kami untuk berbagi kebaikan kepada orang-orang yang kami kasihi. Untuk itu ya Allah, atas segala rahmat, berkah dan nikmat-Mu, kami haturkan terima kasih dan puji syukur kehadirat-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bapak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Wasalaya dan Ibu yang kita, Ibu Kepala yang ketiga Pangkat Pinang, Bapak Ketua Komite SMA dan ketiga Pangkat Pinang, Bapak-bapak, ibu-ibu dan peserta workshop yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah SWT sehingga dapat menghadiri undangan kami dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini merupakan pertemuan bagi kita melakukan amalan ibadah yang bermanfaat di kemudian hari. Bapak Ibu yang saya hormati, melihat
ini sejarah daripada keberadaan SMA Negeri 3 Pangkal Pinang ini. Nah, kami selaku pengurus komite SMA Negeri 6 Pangkal Pinang terpanggil untuk mengadakan suatu kegiatan workshop untuk SMA Negeri 3 Pangkal Pinang dengan dunia usaha dan dunia industri. Bapak-bapak Ibu hadirin yang berbahagia, SMA Negeri 3 Pangkal Pinang ini merupakan bangunan X daripada SPG yang berdiri dari tahun 1 hingga berubah namanya menjadi SMA Negeri Pangkal Pinang dan Pusat Negeri. Untuk itu, melihat kondisi yang ada di sekitar kita ini memang cukup wajar. Nah, kalau di sana sini bangunan cukup tua dan memerlukan uluran daripada kita semua yang ada di sini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk memprediksi nabila yang saya bacakan laporan panitia pelaksanaan workshop dan komite SMA Negeri 3 Pangkal Pinang dengan dunia usaha dan dunia industri sebagai berikut. Ada sebagai dasar kita kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dua negara miring UU 2023 tentang komite sekolah. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan hubungan yang saling bersinergi antara komite SMA Negeri Pangkal Pinang dengan para pelaku usaha dan industri baik BUMN maupun swasta, dan dalam rangka meningkatkan peran serta dan kepedulian dunia usaha dan dunia industri terhadap pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di Kota Pangkal Pinang pada umumnya dan khususnya di SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Waktu pelaksanaan hari Kamis tanggal 6 Desember 2012. Tempat Aula SMA Negeri Pangkal Pinang. Sebagai peserta terdiri dari unsur pelaku usaha dan industri, pengurus komite, wali murid dan dewan guru SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Sebagai narasumber mungkin dari unsur dinas pendidikan Kota Pangkal Pinang, Ibu Kepala SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Sumber dana dari acara ini itu berasal dari Bansos Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun anggaran 2012. Nah, sekian yang laporannya dapat disampaikan, dan kami mohon kepada Bapak Wali Kota atau yang mewakilnya untuk berkenan membuka acaranya secara resmi. Atas perhatiannya dan kami ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kepada SMA Negeri 3 Pangkal Pinang, kepada yang terhormat Ibu Lorana Kulistiani, disilakan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Jalan Agung Dibangun oleh Bapak Wakil Wali Kota dan rekan-rekan guru yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang saat itu dan sekarang sudah mulai menunjukkan kecerahannya, dan mudah-mudahan ini tanda bagus untuk SMA 3. Dan kita tadi seperti dalam doa, mari kita bersyukur juga atas kesehatan, kesempatan, dan keselamatan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama saya ingin mengucapkan selamat datang di SMA Negeri 3 bagi yang belum mengenal SMA 3. Karena ini yang diundang sebetulnya adalah dari dunia usaha, dunia industri, kebanyakan mengenalnya SMA 1. Nah, inilah SMA 3 dalam rangka upaya juga mengenalkan bahwa di Pangkal Pinang ini ada beberapa SMA 1, 2, 3, 4, dan inilah SMA Negeri 3. Saya selaku pimpinan SMA Negeri
3 mengucapkan terima kasih atas peran serta komite yang telah mengadakan kegiatan ini, memberi fasilitas kepada acara ini kita semua, dan mudah-mudahan tujuan dari acara ini nanti dapat ya ada manfaatnya yang bisa kita petik dari pertemuan ini. Sekali lagi selamat datang dan terima kasih atas kedatangannya memenuhi undangan kami. Kemudian yang kedua, saya mewakili teman-teman di sekolah, apabila di dalam pelayanan kami nanti dalam kegiatan ini kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu peserta undangan, kami mohon maaf. Kemudian yang ketiga, mohon berkenan mengikuti acara ini karena kami akan mengajak Tur City SMA 3. Jadi kami akan mengajak Tur City. Kemarin Pak Wawako tanpa ya persiapan begitu, Pak Wali Kota beserta Bapeda itu datang ke SMA Negeri 3. Nah, melihat di lapangan ini yang terjadi di SMA 3 itu apa. Nah, kami mohon jika nanti ada waktu dan berkenan, mohon kiranya Bapak dan Ibu juga melakukan Tur City lah begitu, awal Tur City-nya SMA 3. Mudah-mudahan kegiatan kita bermanfaat, dan saya sekali lagi apabila dalam pertemuan ini benar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sambutan yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas kedatangannya, terutama Bapak Wawako di antara kesibukan beliau yang luar biasa. Beliau berkenan hadir di SMA 3, dan untuk itu kita beri aplaus untuk beliau. Karena saya tadi mendengar bahwa beliau banyak sekali kegiatan. Pak Wali Kota kemarin dan sekalian tidak bisa hadir, dan berkenan Pak Wawako hadir, ini luar biasa. Kami SMA 3 tersanjung Pak, karena ya Pak ya biasanya kan yang didatangi SMA hebat-hebat ya Pak ya. Nah ini SMA ini juga hebat, jadi nggak kalah hebatnya Pak SMA ini. Jadi demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dan arahan Wali Kota Pangkal Pinang sekaligus membuka acara kegiatan Monggo yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Pangkal Pinang. Kepada yang terhormat Bapak Haji Malikul Amjad, disilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMA Negeri 3 serta pengurus. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Kepala Sekolah SMA 3 beserta staf. Yang saya hormati Bapak-bapak para pengusaha dan peserta workshop yang dilaksanakan oleh Komite SMA 3 ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji nantiasa kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah sumber kehidupan bagi kita sekalian. Di tangannya lah tergenggam semua kerajaan.
dan kekuasaannya adalah meliputi segala sesuatu yang kita ketahui dan tidak kita ketahui. Kemahaluasan penglihatan dan pengawasannya adalah sampai ke sanubari hati kita. Oleh karena itu wajib kita bersyukur manakala kali ini kita keilmuan dan berbagai kemauan, terutama untuk memajukan salah satu bidang kehidupan yang paling mendasar, yang paling fundamental untuk peningkatan kehidupan dan kesejahteraan manusia adalah bidang pendidikan atau ilmu pengetahuan. Jadi wajib kita bersyukur kepada Allah SWT karena kita masih diberikan keinginan, kemauan untuk berbuat pada bidang kita masing-masing, dan tentunya bersinergi. Pagi ini diundang kita sekalian untuk bersinergi dalam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita lulusan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat dan umat yang diajarannya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama tadi sebenarnya saya sudah di disposisi buat di dokter untuk acara penatausahaan aset. Kemudian posisi ke SMA 3 ini adalah Pak Asisten 3, sedangkan Pak Wali ada di OR, Dewan Pembinaan Rapat Pemerintahan Kota Madinah untuk masalah EKTP, kemudian data juga kepada data base untuk kecamatan dan KPU. Kemudian saya tukar, saya lapor Pak Wali, saya tukar saja masalah aset, masalah biasa di dalam Asisten 3. Saya ingin ke SMA 3. Kenapa begitu? Karena saya sebelum jadi sekarang ini dulu di bidang pendidikan, baik sebagai guru, baik sebagai dosen, dan yang lebih lagi saya sampai sekarang ini itu masih sangat memperhatikan dunia pendidikan. Saya pulang ke Bangka dulu tahun 1963, langsung mengajar di PGA. Dulu juga diminta di SPG, tentu PGA dan SPG, tidak sempat. Saya ngajar di Sunia, saya ngajar di pesantren. Kemudian ada pemikiran kami bahwa di kabupaten-kabupaten, saat itu masih satu kabupaten Bangka, kedua kabupaten Belitung dan kota Madiun. Kalau dunia pendidikan ini kita semangat, terutama untuk kepentingan masyarakat di daerah-daerah. Itu belum ada lembaga pendidikan negeri di kecamatan-kecamatan belum ada. Jadi bagaimana untuk mengatasi ini supaya kita sekolah? Kita dirikanlah sekolah-sekolah, karena basis kami dari agama, kami dirikan syariah. Itu basis. Sejak dari tahun tapi bergerak itu 85, kemudian muncullah style sekolah agama Islam di 87 kita dirikan. Berbarengan dengan itu, karena kita berbasis di pesantren Nurul Ihsan dan Pusat, kita dirikan Sanawiyah di seluruh Bangka ini dan Belitung. Dan sekarang alhamdulillah mereka sudah maju di Mesok, misalnya di Tarentang, di Ketali, di Kayu Benua. Dulu hanya dua yang ada itu di Kemudian dan di Beturusan. Sekarang seperti mana-mana itu di Kalimantan bisa dilihat. Tapi ditanya kepada dunia pendidikan. Saya ingin mengulang kembali bahwa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ini
atau 3 center pendidikan itu adalah 3 pusat penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama di pendidikan itu ada 3 lambung dari center pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan yang disebut dengan pendidikan informal, yaitu keluarga. Yang utama dan pertama yang bertanggung terhadap pendidikan anak. Ini basis ini. Kalau pendidikan di rumah tangga ini menjadi fondasi dari peletakan dasarnya itu tidak benar, itu sangat sulit sekali untuk pendidikan anak selanjutnya. Maka sering saya mengatakan, kalau orang menanyakan kenapa sekarang begitu banyak penyimpangan perilaku dari para remaja kita, bagaimana cara memperbaikinya ini? Saya katakan kita kembali ke basic itu, back to family, kembali kepada keluarga. Ceritanya panjang, kalau ingin saya ceritakan ini karena kenapa kita diserahi anak-anak mereka selama 7-8 jam di sekolah ini. Itu tanggung jawab kita, tapi banyak anak-anak di luar rumah kalau orang tuanya tidak memperhatikannya seperti ini, bagaimana keberhasilan kita mendidik anak-anak mereka? Jadi yang utama dan pertama itu tanggung jawab pendidikan dalam keluarga. Di keluarga ini siapa yang paling bertanggung jawab untuk pembiayaannya, untuk perlindungannya adalah bapak. Tetapi untuk membimbing dan mengasuh anak adalah ibu. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan al-mar'atu bila imanun bila, wanita itu adalah yang negara. Wa in sholawat saya kalau tiap negara rusak semuanya. Kalau dia baik semuanya. Artinya peran ibu itu dalam mendidik dan membimbing anak ini sangat sentral. Saya sering mengatakan jangan salahkan anak kalau anak dididik diasuh dari dulu oleh pembantu, ibunya tidak pernah mengasuh mendidiknya. Jangan salah kalau anak menyimpang perilakunya. Oleh karena itu semuanya kembali kepada keluarga. Sampai pun mereka sudah sekolah di jenjang sekolah yang namanya yang kedua tanggung jawab itu adalah sekolah formal oleh pemerintah, itu masih tetap berperan pendidikan informal atau pendidikan rumah tangga. Pemerintah menyelenggarakan pendidikan ini yang formal, yang sering kita sebut yang negeri ini dengan berbagai perangkat, itu tidak cukup. Tidak cukup. Apalagi kalau tidak ada sinergitas tadi dengan lembaga-lembaga. Yang ketiga ini adalah pendidikan non formal. Siapa yang berwajib ini adalah masyarakat. Masyarakat itu secara luas, dan kalau kita sempitkan lagi masyarakat, yaitu dunia usaha, harus bertanggung jawab terhadap pendidikan. Apa bentuknya tanggung jawab dunia usaha terhadap pendidikan? Banyak sekali, tidak hanya dia bisa pendidikan membuat satu yayasan, tetapi sumbangsi. Kalau sekarang kata orang ada corporate social responsibility (CSA). Nah, itu adalah salah satu jalur bagi para pengusaha. Atau pendidikan non formal lain yang didirikan, itu adalah merupakan sumbangsi dari teknologi yang akan terbuka. Kalau sekarang saya kira masalah fasilitas, masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum dan sebagainya, kita mau buka apa? Kurikulumnya sudah tersedia. Sangat tinggal bagaimana kemauan kita sekalian untuk berpihak pada dunia pendidikan. Kalau orang tidak berpihak pada dunia pendidikan ini, artinya dia lupa di sana ada 100 hektar tanah. Kita semua masyarakat.
Artinya bukti saya ingin mengembangkan pendidikannya. Saya mempengaruhi masyarakat dengan motivasi masyarakat. Kalau kita tibakan tanah ini nanti dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kampung ini dan di sekitarnya akan hebat. Pegawai jangan lupa dengan politik. Dan ketahuilah bukan hanya kita memberikan mentransfer ilmu bahwa itu yang dihargai Allah cintanya. Karena cinta para ulama itu lebih hebat daripada darah para syuhada. Bukan kita berada pada kelas saja yang dinilai itu seperti pun misalnya kelas guru-guru di kelas nilai cinta itu adalah sama dengan tetesan darah para syuhada. Tapi kalau kita membagi semua ini kepada dunia pendidikan untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencerdaskan kehidupan bangsa, kita mencetak generasi-generasi muda kita sebagai nanti yang akan mewarisi estafeta pimpinan dunia. Apa jadinya kalau dunia pendidikan tidak kita perhatikan? Alhamdulillah kita adalah untuk supaya bangsa kita ini menjadi maju, menjadi sejahtera, dimulai dengan memperhatikan elemen dasar dari kebutuhan masyarakat. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan. Lalu ya bersama Edison, Dinas diundang oleh Mendikbud untuk menerima penghargaan yang disebut dengan APP, Anugerah Peduli Pendidikan, dan kita masuk 3 besar. Bersaing dengan Jakarta, bersaing dengan Kota Surabaya. Dan dengan sama kita 3 kota ini yang dihargai seluruh Indonesia. Jadi kita mengalahkan Padang, mengalahkan Malang, mengalahkan kota-kota apa? Kenapa? Itu karena prestasi kita di bidang pendidikan mungkin dari segi prestasi itu seperti itu. Tapi ketika kita kembali lagi ke segi fasilitas sarana prasarana seperti SMA 3 ini sekolah ini saya katakan kuno sekolahnya itu. Ya. Kuno masih seperti itu. Jadinya PR besar bagi ibu dan guru-guru di sini dan pemerintah sekolah untuk bagaimana memoles sekolah ini supaya dapat disejajarkan dengan sekolah yang lain. Apalagi nanti dilihat itu motivasi kita. Nah, pada Bapak saya juga kemarin sudah menyatakan nanti akan melihat gedung-gedungnya perlu direhab. Maksudnya ini rumah tanah ini harus ditata. Jadi perlu seperti itu karena maka melalui workshop ini mungkin nanti muncul ide-ide. Kita membuka para dunia usaha di industri ini untuk bisa bersinergi, mungkin memberikan bantuannya berupa apa saja demi untuk prestasi anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang memang menghadapi permasalahan terhadap anak-anak kita ini karena pengaruh globalisasi yang begitu deras menghantam mereka. Dan kita kadang-kadang sedikit terbuka dan miris serta prihatin dengan berita-berita yang menimpa mereka terutama di bidang-bidang negatif, segi-segi negatif, membuat kadang-kadang kita terperangah. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Nah, maka kalau kita lihat sekarang ini paling tidak bagi kita sekalian harus berbuat untuk menangani permasalahan wajah ini dan pengaruh globalisasi, pengaruh daerah lain. Karena kita bayangkan saja Pak, misalnya mahasiswa atau murid-murid sekolah itu sudah berani untuk memprotes, untuk berdemo, padahal mereka adalah kelas elit berpendidikan, tetapi mereka kadang-kadang sudah tidak punya jati diri kebangsaan Indonesia. Itulah pas selama ini orang mengatakan kita ini jati diri kebangsaan ini sudah buyar, sudah ada. Maka sekarang dihembuskan, mari kita kembali ke 4 pilar.
untuk bernegara dan berbangsa. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini harus kita tegakkan bersama-sama. Nah, jadi melalui workshop ini nanti diharapkan mendapatkan semangat baru bagi kita sekalian dan ajakan-ajakan dari komite sekolah maupun dari kepala sekolah dan guru-guru ini terhadap bapak-bapak para pengusaha, para industriawan ini. Mudah-mudahan ini bisa nanti dengan positif dan kita sama-sama bertanggung jawab untuk memajukan dunia pendidikan kita ini. Khususnya nanti untuk SMA Negeri 3 ini mungkin akan ada suatu perubahan-perubahan besar dalam rangka mengejar prestasi-prestasi. Dan selama ini saya mengatakan saya berada di kan sudah lama juga. Jadi alih fungsi dari SPG ke SMA seperti itu. Jadi bisa nanti kita bersinergi bersama dan rangka kita membangun pendidikan yang kita inginkan. Nah, itulah mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya menyambut baik acara ini, teman-teman. Dan ini harus kita jadi satu lagi pesan saya untuk komite sekolah dan kita memperkuat hubungan dengan orang tua itu mudah kalau kita mengenal. Sekarang ini walaupun di desa-desa kan satu murid siswa SMA ini banyak misalnya di kampung-kampung, tapi di kampung-kampung mereka tidak. Nah, coba catat diambil nomor orang tuanya itu, nah melalui kalau sekarang komite sekolah melalui orang tua jadi harus ada satu sistem komunikasi seperti itu. Ini nanti SMA 1 kemarin sudah menerangkan dengan saya orang tua siswanya sering di anaknya seperti ini, kenapa tidak salah sekolah 3 hari, kenapa ini bisa kita terangkan. Jadi nanti tolong itu karena sekarang kita mengumpulkan orang tua, kita undang orang tua politik. Sekarang sebenarnya kita menjadi sekarang orang ada untungnya. Ada untung begini. Sekarang kalau dinas-dinas itu pada cara saya apa? Tidak ada datang. Saya dari dengan nasional kota. Kalau mau beli pilihan dengan masyarakat, nanya dulu menjadi orang. Ada yang orang tersebut orang menjadi itu. Sekarang orang sudah mengukur. Makanya itu nomor satu dinilai dengan satu
sebelumnya dapat betul datang ya walaupun saja ngobrol-ngobrol mereka orang sudah paham berapa pada Tuhan. Saya juga paham. Ini saya kita juga partisipasi bukan beberapa kali ini karena mau kami bukan kita. Tapi jangan bapak semua. Itu belajar atau belajar kepada masyarakat yang sekarang itu pada masyarakat kita prinsip kita katakan karena saat jadi pola perilaku kita ingin pragmatis, ingin semuanya senang dan lebih banyak. Kita bersuara pada semua diukur dengan materi, kebenaran. Tidak ada lagi diukur dengan rasa. Hubungan emosional, hubungan persahabatan, hubungan persaudaraan. Sekarang sudah hampir habis, dikikis oleh materi. Kita pun ingin kita materi itu, ingin kita pragmatis. Sampai merasuk ke jiwa tubuh dengan saya sering beri pengalaman di apa yang di mana. Yang pertama itu yang keikhlasan kepada Allah yang kita minta dulu. Sekarang sebenarnya enak di tingkat ada. Jadi jabat saya itu masih sengaja main bola, sebenarnya mau di BGA sebagainya. Itu ada itu di sana. Nah ini bagaimana kita menghadapi semua kerja keras. Tapi kalau kita ingin maju dari saya katakan terbentang untuk kita terima kasih bila Allah hidayah dengan membaca dan saya rahman maka workshop komite PNN ada dunia istri tahun 2013 ini saya nyatakan arahan dari Wakil Wali Kota Bapak Haji Mansur Alias dengan kalian sambutan tersebut maka berakhirlah kita pada hari ini untuk acara bukaan ini baiklah kita sama-sama alhamdulillah. Akhir kata terucapkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari